Di episode sebelumnya, saya dan kawan-kawan di Labuan Bajo meliput dan menjelajah Pulau Komodo. Pulau yang dikenal mendunia karena dihuni oleh salah satu reptil purba yang masih eksis hingga kini. Yang jarang orang tahu adalah, selain Komodo, sejak dulu pulau ini juga telah dihuni manusia. Bahkan jauh sebelum wilayah ini ditetapkan sebagai taman nasional. Dan hingga kini, 2000-an orang Komodo atau Atamodo masih hidup berdampingan dengan reptil purba yang telah mendunia ini. Usai merekam serangkaian cerita di Desa Komodo, kami kembali ke Labuan Bajo. Selama perjalanan hingga menyelesaikan liputan untuk film Dragon for Sale, kami tinggal di Rumah Tenun Baku Peduli. Sebuah gerakan kolektif anak muda yang meriset, mengarsipkan, hingga melestarikan pengetahuan lokal yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Flores. Kawan-kawan di sini juga yang telah banyak membantu kami saat merekam kompleksitas industri wisata di Labuan Bajo dalam film Dragon for Sale. Di rumah yang lebih cocok disebut galeri seni ini, kami juga banyak belajar tentang budaya dan tradisi lokal yang ada di Flores. Karena budaya juga menjadi salah satu aspek yang harus ditonjolkan saat berkunjung ke suatu daerah atau lokasi wisata. Dan di episode ini, kami juga merekam salah satu budaya dan tradisi yang telah lama diwariskan oleh nenek moyang kami di Nusa Tenggara Timur, yakni menenun. Meski tradisi ini makin tergerus oleh perkembangan produksi pakaian modern, namun bagi sebagian warga di Pulau Flores, tradisi ini sudah menjadi ikatan dan bagian hidup. Ya, setelah sekian lama saya liputan konflik sama Mas Dandi, akhirnya saya punya kesempatan untuk meliput budaya. Dan ini hal yang saya tunggu-tunggu karena juga di tempat saya di Sumba itu punya budaya tenun juga, dan kami akan meliput budaya tenun juga di sini. Sementara saya meliput ini, Mas Dandi, Pak Farid, sama Mas Yusuf, mereka lagi sibuk syuting sama riset untuk serial Dragon for Sale. Ekspedisi Indonesia Baru, gila bang. Di Rumah Tenun Baku Peduli, saya berkenalan dengan Herlina Lenos dan Carolina Mun. Mereka akrab disapa Lina dan Lee. Keduanya adalah penenun di Rumah Tenun Baku Peduli yang telah bergabung di tahun 2012. Lee dan Lina sama-sama berasal dari Desa Barang, Kecamatan Cibal. Salah satu desa yang hingga kini masih melestarikan tradisi tenun tradisional khas Manggarai. Di tempat ini, saya juga bertemu dengan Henny Dinan atau Nei. Nei juga berasal dari Desa Barang yang masih berkerabat dengan Lina dan Lee. Ia dan kawan-kawan dari Sun Spirit lah yang memprakarsai berdirinya Rumah Tenun Baku Peduli. Mereka merintis gerakan ini sejak tahun 2010.
Gerakan pemberdayaan ekonomi kreatif yang menerapkan prinsip kerja baku peduli. Bagi masyarakat Manggarai di Pulau Flores, istilah baku peduli mirip dengan tradisi dodo, atau sistem kerja tradisional yang dilakukan secara bergantian dengan semangat gotong royong. Prinsipnya adalah, penenun seperti Li dan Lina tetap bisa berfokus berkarya, namun untuk pemasaran produk tenun dikerjakan oleh Rumah Tenun Baku Peduli. Bahkan di sini juga telah menerapkan skema fair trade, di mana antara penenun dan calon pembeli bisa langsung menentukan kesepakatan harga yang adil. Berapa ini, Tante? 500.000. Nggak bisa ditawar lagi, Tante? 350. Nggak bisa. Bagus banget sih buat mama. Nggak bisa di 400, Tante? 450. Kurangin. Tak hanya sebagai sentra pemasaran tenun, Rumah Tenun Baku Peduli juga berupaya mengembangkan dan melestarikan tradisi tenun tradisional. Di sini kita bisa belajar, mulai dari proses pewarnaan benang hingga pembuatan kain tenun. Sama seperti yang diliput Farid dan Yusuf di Lombok, kain tenun berjenis songke khas Manggarai ini juga diproduksi menggunakan pewarna alam. Ada yang dari kulit kayu, akar pohon, campuran rempah, hingga ekstraksi beberapa jenis daun. Warna merah pada benang ini misalnya, dihasilkan dari ekstrak kayu mahoni yang direndam selama 4 hari. Soal bahan pewarna. Bahan pewarna itu ada yang dengan mudah mengeluarkan warna ketika proses dingin, jadi hanya rendam saja atau fermentasi saja. Tapi ada juga bahan pewarna yang akan lebih bagus mengeluarkan bahan pewarna atau ekstraksi warnanya lebih bagus ketika proses panas atau ketika dimasak. Warna krem atau putih tulang dihasilkan dari ekstrak rebusan daun mangga. Dan ada beragam kombinasi warna lain, tergantung bahan dasar dan unsur pengikatnya. Biji kemiri kering ini bisa menjadi bahan dasar pengikat atau penguat warna pada benang. So this is the material we use for fixation, like this one. I don't know the look in Indonesian, but this is in Latin word. This is Simplocos, one of endemic tree in Flores. Okay. So this is for fixation. So it contains a high calcium. So see, they make it into a powder, and then they're using it for To tie the color, to fix the color. To fix the color. Ternyata kunyit ini sebagai bahan uji coba. Ini kan kunyit warna kuning. Nah, kami menemukan satu kunyit lain yang warna hitam dan sedang kami budidayakan di sini. Ini buah pinang kering. Berbekal pengetahuan dan pengalaman dari orang tua, Nei berupaya menghidupkan kembali tradisi pewarnaan alam di tenun Manggarai yang sempat hilang selama 3 dekade. Ketika kita memulai kembali gerakan pewarnaan alam tahun 2018, kita itu sebenarnya ditertawakan oleh banyak orang. Aduh, kalian sekarang zaman sudah canggih, benang sudah tersedia. Kalian masa kembali lagi ke masa lalu di mana semuanya begitu sulit. Saya merekam Nei, Lina, dan Li mencari salah satu bahan pewarna alam dari kulit kayu. Warga lokal di sekitar menyebutnya pohon malir.
ada tata cara dan tradisi yang terus dilestarikan masyarakat Manggarai saat mengiris kulit pohon. Jadi ini ibarat luka, tanahnya berfungsi buat menghentikan pendarahannya. Iya. Kan pohon ini banyak getahnya, jadi kita percaya bahwa pohon pun pasti ada ininya, ada nyawanya. Jadi bagian yang kita sudah ambil kita tutupi pakai tanah. Pertama itu menghentikan nanah yang keluar. Lalu kita berharap juga tanah ini akan membantu proses pengeringan. Ini adalah sebuah bentuk penghormatan bagi sesama makhluk hidup. Dan hal itulah yang membuat tradisi tenun di Flores ini punya nilai lebih, baik dari segi ekonomi maupun makna pembuatannya. Tenun di Manggarai Flores ini dikenal dengan sebutan tenun songke atau lipa songke. Hingga kini, kerajinan tenun songke ini masih mendapat tempat dan peminat. Namun seiring berjalannya waktu, tak sedikit tantangan yang harus dihadapi untuk mempertahankan eksistensi pengrajin tenun songke. Di rumah tenun Baku Peduli, saya juga bertemu dengan dua penenun muda, namanya Filia dan Dewi. Mereka menaruh minat lebih untuk belajar tenun. Saya penasaran, seberapa penting kelestarian tenun songke ini bagi generasi penerus seperti mereka. Saya rasa kami ini, kalau tenun ini sampai hilang, kami itu pemuda yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena kami itu tidak mampu mewariskan atau kami itu tidak mampu mempertahankan dari nenek moyang kami. Seharusnya kami itu sebagai anak muda, kami itu harus bisa mewariskan lagi tenun ini. Dan kami rasa kalau tenun ini pudar, kami sebagai masyarakat Manggarai, kami merasa kami itu menjadi pemuda yang tidak bertanggung jawab akan warisan budaya kami. Kehilangan tenun itu bagi saya itu kehilangan keluarga. Kan tenun itu dari mama. Jika punah, maka tenunnya itu tidak akan ada lagi. Sama saja tidak ada keluarga lagi. Sebenarnya saya kagum sih sama Filia dan Dewi ini. Karena mereka ini masih muda, tapi mereka begitu menaruh banyak passion terhadap budaya tenun ini. Apalagi di tengah guncangan modernitas, mereka masih kembali mengingat tentang budaya leluhurnya. Di tengah perubahan perilaku konsumen, tren berbusana, hingga produksi pakaian yang terbilang masif, mungkin tak banyak lagi anak muda seperti Filia dan Dewi. Dan tantangannya bagi generasi tua adalah regenerasi. Untuk pengamatan saya semakin sedikit. Iya, mungkin karena pendidikan mulai meningkat ya, untuk generasi penerus sudah mulai berkurang. Kalau kehilangan tenun itu bagi saya sendiri itu kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa. Kami itu dapat tanah rumah itu berkat dari tenun. Ya. Bagi mereka, melestarikan tradisi tenun tak hanya soal berkarya dan kebutuhan ekonomi. Kehilangan tradisi tenun juga berarti menghilangkan sejarah keluarga. Ibarat mencabut akar dari pohonnya. Karena penasaran dengan cerita leluhur para penenun ini, akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke sebuah desa tempat leluhur mereka berasal. Dari kabar yang saya dengar, desa ini menjadi saksi sejarah tempat lahirnya tenun songke Manggarai. Dan bahkan mereka punya komunitas tenun dan masih bertahan hingga kini. Jangan main di jalan, jangan ke kampung, dengar. Kalau malam tidur di lantai 2 dengan Kenzo. Bersama Nei, Lina dan Lee,
saya menuju ke Desa Barang di Kecamatan Cibal. Jaraknya sekitar 160 km atau 5 jam perjalanan dari Labuan Bajo. Di sana, kami berkunjung ke makam mendiang Kristina Diwe atau Ndek Keris. Ndek Keris adalah salah satu generasi penenun yang masih menenun dan memintal bahan baku kapasnya secara mandiri dengan alat tradisional. Seperti bahan pewarna alam, ketersediaan kapas sebagai bahan baku benang juga tak kalah penting. Mengingat produksi kapas kita kebanyakan berasal dari impor. Di rumah Ndek Keris, kami disambut oleh anak-anaknya. Nah, Ndek Keris ini salah satu penenun dengan benang kapas yang dipintalnya sendiri. Saya pikir dia orang terakhir di kampung ini yang memintal, yang menenun menggunakan benang pintalannya sendiri. Memang untuk saya, karena saya sudah tidak mampu untuk tenun. Pinggang sakit, mata rusak, dan banyak urusan. Apalagi punya cucu di rumah ini ada 3. Mana mau tenun, mana mau urus itu. Selain berkunjung ke keluarga dan makam Ndek Keris, kami juga dibantu mencari pewarna alam di sekitar Desa Barang. Ditemani Mak Kae, ayah dari Nei, kami mencari kulit kayu pohon mahoni. Kulit kayu mahoni ini bisa menghasilkan beragam warna benang, tergantung dari bahan dasar pengikatnya. Dan tak hanya Mak Kae, kerabat dan keluarga yang lain pun turut membantu. Paginya, bersama para penenun dari Desa Barang, kami kembali ke rumah tenun Baku Peduli. Sambil membawa hasil alam untuk diolah menjadi bahan pewarna benang. Mari kita lihat apa yang ada di balik karung ini. Tua dan muda, kami bersama meracik bahan-bahan yang telah kami cari dari alam.
Inilah yang dimaksud dengan prinsip kerja baku peduli. Tradisi yang masih mengakar kuat di kebudayaan Manggarai. Dan disinilah transfer pengetahuan, semangat gotong royong, hingga kolaborasi antar generasi terjalin. Bukti dari tradisi yang telah dijaga dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Manggarai. Tenun adalah sebuah sarana ekspresi. Dengan menenun, orang-orang Manggarai dapat mengekspresikan rasa cintanya pada budaya leluhur. Meski tak sedikit yang merasa, kegiatan menenun ini tak lagi menjanjikan di masa depan. Namun, kita masih bisa menaruh harap pada Nei, Lina, Li, juga Filia dan Dewi sebagai generasi penerus dan pelestari tenun songke di tanah Manggarai. Kehidupan orang Manggarai itu digambarkan dalam tenun. Sejak dia lahir sampai dia mati, itu dalam tenunan itu akan terekam. Maksudnya tenun akan terus-menerus menemani perjalanan kita sejak kita lahir sampai kita meninggal. Memang liputan ini sangat kompleks ya. Dari mulai bagaimana para penenun ini bisa survive dengan caranya sendiri, lalu juga masalah regenerasi, masalah ekonomi, bahkan hingga lingkungannya. Saya penasaran jika film ini kita jadikan satu film panjang, kayaknya bakal sangat menarik. Selanjutnya, kami akan merekam sisi lain dari Pulau Flores. Selain terkenal dengan wisata dan budayanya, pulau ini juga ditetapkan pemerintah sebagai pulau yang banyak menyimpan potensi energi panas bumi. Panas bumi atau geotermal disebut sebagai energi ramah lingkungan yang bisa menjadi alternatif dari energi fosil seperti batu bara. Benarkah demikian?